Akhirnya ada menteri yang bersuara terkait mahalnya tiket pesawat ke Aceh. Dan ini disuarakan oleh menteri yang sebenarnya nggak ada wewenang. Harganya jangan terlalu jauh gitu dengan yang lewat Malaysia gitu ya Pak Gubernur pasti merasakan yang orang-orang Aceh itu pasti tahu lah bahwa memang muter itu bisa lebih dan lebih murahnya jauh. Padahal kita butuh 700-800 kita kirim per 2 minggu untuk bantu teman-teman tenaga kesehatan Aceh, terutama di pos pengungsian dan di desa-desa terpencil. Nah, itu permintaan nomor 1, Pak. Look at this guy. Look at how stupid Indonesian government. They have power, they have everything, but they don't know how to use that. They confuse. They fly from Indonesia to Malaysia, transit in Malaysia, just to come back to Indonesia and to Aceh. Come on, how stupid you are. Itulah. You have everything, but you don't know how to use them. Even in emergency situation, Itulah. you cannot do anything. Betul lah, kebodohan macam apa ini? Aduh, betul lah apa yang dikatakan oleh abang ini guys ya. Orang Indonesia mau pergi ke ujung Indonesia, Aceh misalnya, harus transit dari Malaysia lalu terbang lagi untuk menuju ke Aceh. What the Hey yo, what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa buang masa, jadi sebenarnya ada satu di Instagram dan juga dari ruang komentar sih guys ya. Ada beberapa kawan-kawan ya untuk saya meminta mereview satu video dari Reaktorina nih guys ya. Nama Malaysia terseret. Nah, akhirnya Menteri Indonesia inginkan perubahan macam jiran. Jiran ya siapa lagi kalau bukan Malaysia guys ya. Aduh, sebut rakyat pemerintah boboh. Wow, rakyat tak puas hati. Oke. Aku nggak tahu ini sebenarnya apa case-nya. Apa masalahnya, kita akan coba nonton guys bersama-sama seperti apa video dari Reaktorina. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat guys, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Check out hari ini, besok sudah sampai di rumah insya Allah. Oke guys, kita akan coba nonton guys bersama-sama seperti apa video dari Reaktorina. Dan jangan lupa subscribe. Oke. Isu mahalnya tiket pesawat domestik kembali jadi sorotan nasional. Nama Malaysia kembali Tiket terseret pesawat. dalam perbandingan yang membuat banyak pihak terdiam. Oke. Harga tiket pesawat dari Indonesia ke Malaysia lalu ke Aceh justru lebih murah dibandingkan tiket pesawat dari Indonesia langsung ke Aceh. Oke, dari sini saya paham ya. Harga tiket domestik sesama kita terbang ke Indonesia ya memang mahal guys. Justru mana ketika kita terbang ke Malaysia, ke Brunei, itu wah malah lebih murah guys. Ini suatu hal yang sangat-sangat aneh ini, Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana sistem transportasi udara dalam negeri bisa sampai pada kondisi seperti ini? Relawan itu datangnya dari segala macam. Ini contoh dari Pemda, rumah sakit, Oke, ini Fakultas menterinya ya. Kedokteran, di dalam selanjutnya ya. Ikatan Dokter Indonesia dari Jakarta. Karena kita ngirimnya tuh 2 minggu tuh 800, 700. Akhirnya kemarin sempat ya karena kita yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia. Oke. Karena murah tuh, lihat kirim Malaysia tiketnya bisa 2 juta, 3 juta kan. Masuk tuh relawan Kemenkes tuh 400 dari Malaysia dengan baju biru-biru kayak gini, keluar di IG. Alhamdulillah, relawan kesehatan Malaysia datang. Jadi kan kita juga jadi nggak enak gitu. Nggak enak itu maksudnya dari pihak Menteri Indonesia itu agak tak sedap hati juga lah guys ya. Gak enak itu maknanya. Tuh, disangkanya. Tapi mudah-mudahan kalau bisa dibantu diatur agar untuk relawan-relawan ini tiket harga inilah harga khusus gitu. Apalagi mereka kadang-kadang kan bawa banyak perbekalan segala macam. Nah, kalau itu dicas mahal juga betul. ada ini. Jadi itu permintaan pertama kita. Makanya guys, terkadang aku itu agak pelik juga lah ya, mungkin dengan beberapa orang-orang yang datang melancong nih guys ya. Jadi kalau saya lebih memilih sekalian kita berwisata ya. Ini misal kalau kita ngomongin wisata guys ya, kita melancong ke luar negara ya, macam di Malaysia, di Brunei. Itu entah kenapa tiketnya lebih murah daripada wisata domestik
yang ada di Indonesia nih guys. Jadi kalaulah kita mau pergi ke Bali nih, sama-sama di Indonesia nih guys, ini harganya cukup mahal nih ya. Misal nih saya Jawa Timur Surabaya, terbang ke Bali itu cukup mahal. Ketika kita dari Surabaya Jawa Timur menuju ke Malaysia, Kuala Lumpur, itu entah kenapa harganya sama dengan yang ada di Bali atau bahkan lebih murah daripada yang ada di Bali guys. Nah, case-nya ini sama dengan para relawan-relawan guys, ketika mau terbang ke Aceh itu ternyata harganya cukup mahal. Maka dari itu akhirnya mereka terbang dulu ke Malaysia nih. Itu kan sesuatu yang sangat aneh sekali guys, ya kan? Terbang ke Malaysia, dari Malaysia terbang lagi ke Aceh, walaupun agak lebih memutar-mutar, tapi itu price yang cukup murah nih kata menteri tersebut guys. Oke. Ini sesuatu yang sangat-sangat aneh sekali nih guys. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ke Pak Tito dan ke DPR, kalau bisa kita harganya jangan terlalu jauh gitu dengan yang lewat Malaysia gitu ya. Pak Gubernur pasti merasakan, yang orang-orang Aceh itu pasti tahu lah bahwa memang muter itu bisa lebih dan lebih murahnya jauh. Padahal kita butuh 700-800 kita kirim per 2 minggu untuk bantu teman-teman tenaga kesehatan Aceh, terutama di pos pengungsian dan di desa-desa terpencil. Nah, itu permintaan nomor 1 Pak. Look at this guy. Look at how stupid Indonesian government. They have power, they have everything, but they don't know how to use that. They confuse. They fly from Indonesia to Malaysia, transit in Malaysia, just to come back to Indonesia and to Aceh. Come on, how stupid you are. Itulah. You have everything, but you don't know how to use that. Even in emergency situation, Itulah. you cannot do anything. Betul lah, kebodohan macam apa ini? Aduh. Betul lah apa yang dikatakan oleh abang ini guys ya. Orang Indonesia mau pergi ke ujung Indonesia, Aceh misalnya, harus transit dari Malaysia lalu terbang lagi untuk menuju ke Aceh. What the tiket flight mahal, pajak tinggi, pejabat ya kalian paham saja lah guys, korup ya, nilai mata uang jatuh, pelabur lari, pelancong minggat pergi, presiden itulah menteri Oke. Next. Ini yang dinamakan sebagai kebodohan yang hakiki. Come on man, get the stupid shit. Akhirnya ada menteri yang bersuara terkait mahalnya tiket pesawat ke Aceh. Dan ini disuarakan oleh menteri yang sebenarnya nggak ada wewenang. Tidak hanya Aceh ya bang ya, saya tegaskan tidak hanya Aceh, tapi penerbangan domestik lah ya. Terutama ini kalau ada yang mau ke Bali lah misal guys ya, itu lumayan cukup mahal juga. Makanya saya sebagai rakyat Indonesia pun jarang sekali ke Bali, bahkan sama sekali tak pernah guys ya, karena memang harganya mahal ya. Itulah, daripada duit digunakan di Bali dengan harga yang mahal, sekalian kita ke luar negara guys ya kan, itu lebih mantap. Ongkos pesawat yang mahal. Nggak nyangka di titik dimana menteri kesehatan yang ngurusi kesehatan akhirnya ngomong tentang mahalnya tiket pesawat. Nah, ini keresahan kami Pak, warga Sumatera Utara khususnya. Mungkin sekarang dirasakan oleh relawan-relawan yang mau pergi ke Sumatera. Bayangin menteri kesehatan mengirimkan ratusan relawan dan harus melewati Malaysia baru kemudian bisa ke Aceh. transit dulu. Dan kedatangan relawan dari Malaysia ke Aceh itu disambut seolah-olah itu adalah bantuan dari Malaysia. Komedi tingkat tinggi. Dan ini kan bukti bahwa ternyata ada kementerian yang sebenarnya wewenangnya adalah tiket pesawat. Hingga detik ini, setelah 1 bulan lebih kondisi bencana terjadi, sama sekali tidak peduli dengan mahalnya ongkos pesawat. Astagfirullah. Yang setidak-tidaknya relawan. Mau ke Aceh ke asal luar negeri. Asal luar negeri. Asal luar negeri. Benar-benar suci. Ke Aceh asal luar negeri. Ke Aceh. Aceh lah seru lagi. Tapi ke luar negeri dulu. Menarik banget. Jauh Oh ya. transit ya, betul transit guys. Ke Aceh Tengah lebih murah muter lewat Malaysia. Ini logika apa lagi coba? Itu kak. Tiket Jakarta Medan tembus 9 juta. Sedangkan lewat Malaysia cuma 2 jutaan.
Jakarta ke Malaysia itu cuman 1,5 juta. 9 2 juta. Dari 9 menuju 2 juta itu harganya jauh sekali tuh guys. Aduh. Sedangkan Malai ke Medan cuman 500.000. Domestik rasa internasional, internasional rasa diskon. Terlepas dari bencana Aceh ya, kan katanya pemerintah mau memajukan wisata dalam negeri. Katanya biar rakyat liburan di negeri sendiri, omong kosong. Harga tiket domestik aja nggak manusiawi. Betul. Bukan rakyat nggak cinta Indonesia, tapi dompet rakyat nggak sekuat narasi pemerintah. Selama Itu tiket betul, domestik betul. masih diperas begini, ya jangan heran kalau rakyatnya kaburnya liburan ke luar negeri. Nah itu, apa yang saya cakap betul kan guys? Jadi bukannya kita tidak cinta dengan Indonesia. Saya sendiri sebagai orang Indonesia guys, teringin ya Walonjong pergi ke Jakarta, pergi ke Bali, pergi ke Tanah Toraja lah, kemana. Gak mampu guys, gak mampu. Karena apa? Flight itu mahal. Jadi daripada kita harus pergi wisata dalam domestik, lebih keren lagi kita langsung ke luar negara kan. Bisa ke Thailand, ke Singapura, Brunei, Malaysia. Itu sesuatu hal yang sangat keren sekali, murah juga, ya kan. Nih kalau jiran-jiran nih kita tahu ya, postingan status kita, wih melonjak ke luar negara, iyalah gue gitu loh, iya kan, lebih keren. Sombong amat. Harganya murah pula, ya kan, daripada apa itu ke domestik, ya kan. Udah harganya mahal, belum nanti parkir, aduh. Iya kan guys, jadi itulah. Aduh, seperti yang dikatakan Akak tadi itu memang betul juga guys ya. Mau ke luar negara ya, luar negara itu harganya terasa diskon. Sementara kalau kita ke domestik, tiketnya macam seperti di luar negara. Ini kebalik ini guys. Oke, next video. Pas begini, ya jangan heran kalau rakyatnya kaburnya liburan ke luar negeri. Bro, kalau kita dari Kuala Namu pergi ke Malaysia, bolak-balik itu PP bisa sekitaran 1 juta. Oke. 1 jutaan atau lebih lah dikit. Bahkan beberapa tahun silam ada tuh pulang pergi bisa cuma 600.000. Sedangkan kalau kita pergi dari Kuala Namu, Medan ya, ke Bali, kita 2 juta sampai 2 juta setengah. Padahal tiket murah itu sangat membantu para wisata lokal untuk keliling Indonesia. Tapi sayangnya sangat terhambat oleh pesawat. Kok bisa ya pesawat di Indonesia mahal? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Tolong fokus ya guys. Ke Aceh, tapi sebelum ke Aceh kami bakalan ke KL dulu, baru terbang ke Banda Aceh bersama tim Hijrah Peduli. Transit dulu. Orang yang tidak pernah daki gunung ya. Kirana minta cinta. Kami sudah sampai di balik ketibaan Airport Malaysia, Kuala Lumpur. Kami akan menunggu penerbangan selanjutnya di jam 4. Sampai di mana kita? Kita sudah ada di KL guys. Kita melanjutkan perjalanan. Transit aja guys. Aceh. Oke, tunggu ya. Tunggu kita bagi-bagi di sana, oke? Kata Karun. Habis makan kami ingin mencari musola. Fokus, tolong fokus. Kami mau on the way ke Banda Aceh lagi. Oke. Hai Banda Aceh. Hai Banda Aceh. Teman-teman yang ingin membantu menyisihkan rezekinya untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana kemarin. Gila lah guys ya. Kondisi di saat bencana seperti ini loh ya. Para relawan ini harus rela untuk transit dari Malaysia dulu guys, lalu terbang lagi untuk hanya bisa menuju ke Indonesia. Alamak, aduh, kebodohan apa pula ini? Dan bentar lagi kami mau langsung ke Pidijaya. Butuh 3 jam ke Pidijaya teman-teman. Tuh, perlu 3 jam Sekarang lagi aku masih kan? ada di kotanya, tepatnya lagi ada di Masjid Baitul Jannah. Teman-teman bisa lihat. Masya Allah. Ini sama sekali tidak ada listrik. Ini masih mati lampu Ya teman-teman. Allah. Padahal ini masih di kota. Adapun yang masih ada listrik, masih hidup lampu karena mereka tuh punya genset. Dan ini tuh udah berjalan kurang lebih 1 generator minggu ya. tanpa listrik. Nah habis ini kami mau cari obat-obatan untuk dokter Fajar. Nah FYI
kami juga mendatangkan dokter dari Bandung, itu Dokter Fajar Nur. Jadi mungkin besok baru bisa aku update mengenai Ya, Day One itulah. di PD Jaya. Dan Di PD Jaya, guys. Nggak bakalan cuma di PD Jaya, kami akan keliling di PD Jaya, Luksumawe, Rangkahan, Tamiang, dan lain sebagainya. Tamiang. Pria asal Aceh ini pulang kampung menggunakan paspor luar negeri karena tiketnya dikatakan jauh lebih murah yang membuatnya tidak habis pikir dengan Indonesia. Hingga untuk mudik ke Aceh saja, pria ini harus transit dulu ke Malaysia dan setelah itu memesan tiket lagi untuk terbang ke Aceh. Yap, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang protes terhadap pemerintah karena tiket lokal yang jauh lebih mahal dibandingkan tiket internasional. Bahkan Itulah. beberapa orang yang berpergian semisal ke Malaysia atau Singapura jauh lebih murah daripada perjalanan ke Kalimantan atau ke daerah Aceh. Hal itu juga terjadi pada seorang pria yang juga merupakan warga Aceh dan ia bercerita di sosial media bahwa ia harus pulang memakai paspor layaknya berpergian ke luar negeri untuk mendapatkan tiket yang jauh lebih murah dan bisa menghemat pengeluarannya. Karena setelah dicek di aplikasi, menurut pria tersebut harga tiket untuk langsung ke Aceh harganya jauh lebih mahal dibandingkan transit terlebih dahulu ke Malaysia dan dari Malaysia kemudian beli lagi tiket ke Aceh, serta mengatakan bahwa ini adalah alternatif bagi rakyat jelata yang ingin pulang kampung. Netizen yang melihat hal ini juga memberikan respon yang mengharapkan pemerintah untuk bisa memperbaiki harga tiket lokal karena harga tiket lokal dikatakan sangat memberatkan masyarakat dibandingkan ke luar negeri, padahal tiket lokal masih berada di negara sendiri. Jalan-jalan ke negeri sendiri pakai paspor, kok bisa ya? Aneh kan? Bisa banget. Kali ini kita mau terbang dari Surabaya ke Aceh, transitnya itu ke Malaysia dulu. Aneh kan? Kita mau datang ke sesama Indonesia nih harus pakai paspor. Ya gimana nggak pakai paspor, guys? Karena kan harus transit dulu, transit di Kuala Lumpur ya kan, aduh. Nah, tiketnya jauh lebih murah. Sampai di Kuala Lumpur, Bandara KLIA 1, kalian langsung cari aja transfer counter. Tinggal lapor ke petugas, kalian langsung diarahkan untuk menuju gate selanjutnya. Ikuti petunjuk arah. Oh ya, untuk yang transit kayak gini kita nggak perlu ke imigrasi ya. Karena gate-nya lumayan jauh, harus naik bis dulu. Tidak disarankan datang mepet-mepet untuk yang transit kayak gini. Oke. Karena penerbangan masih 2 jam lagi, jadi sekalian aja kita strolling around bandara. Lumayan lah ya, sekalian cari makan with a view pesawat. Selama transit, aku pakai kartu Genius, tinggal tap dan rate-nya paling murah. Untuk penerbangan kayak gini, kalian harus selalu rajin ngecek ya, ini gate-nya udah open apa belum. Ya, betul. Karena ini gate-nya udah open, jadi kita masuk aja, kita tinggal nunggu masuk ke pesawat. Dan ternyata pesawatnya lumayan enak, dan pramugarinya itu syariah gitu loh, teman-teman. Enjoy aja. Sekian dulu ya video tutorial transit dari Surabaya ke Aceh lewat Kuala Lumpur. Ini sesuatu hal yang sangat aneh sekali, guys. Kita mau jalan-jalan ke negara sendiri harus guna paspor. Alamak, itulah guys. Aduh, ini parah sih, parah. Salah satu kebanggaan saya sebagai seorang Malaysia adalah produk AirAsia. Kerana AirAsia ni adalah membuktikan yang mana local brand ataupun local company really can go globally, boleh pergi international. Even sekarang AirAsia pun kalau korang nak tahu, dia jadi low cost airline nombor 1 di dalam dunia. Malaysia Airlines. Ya, kebelakangan ini aku tuh udah mulai suka banget untuk travel atau flight bareng Malaysia Airlines. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak pelayanan Malaysia Airlines itu makin lama makin top. Terus harga tiketnya juga murah, plus makanan juga enak. Jadi kalau aku pengen pulang ke Indonesia atau kembali ke Malaysia atau pengen travel ke luar negeri lainnya, gitu tuh, aku pasti bakal jadiin Malaysia Airlines ini sebagai flight utama aku untuk terbang ke negeri lain. Biar betul, Bang. Karena aku ngerasa kayak ya gimana ya, Malaysia Airlines tuh benar-benar improve dari segi pelayanannya. Terus kayak jarang banget, dan aku selama aku naik Malaysia Airlines, aku tuh nggak pernah ngalamin delay. Dan yang paling penting sih ya pokoknya terbaik sih. Dan aku suka banget dengan kalimat kalau udah nyampe di airport Malaysia gitu kan, kayak apa ya, untuk warga negara bukan warga negara Malaysia, selamat datang di Malaysia, dan untuk kepada warga negara Malaysia, selamat kembali ke tanah air. Wah, walaupun aku bukan orang Malaysia, tapi ketika dengar itu tuh kayak wah. Iya, benar-benar. Malaysia. Masa dihargai ya. Oke. Malaysia Airlines mantap. Hari ini Miss N mau sharing pengalaman waktu kemarin pulang ke Indonesia. Miss N sudah 2 tahun tidak pulang ya. Jadi baru-baru ini Miss N pulang ke Indonesia. Booking tiket pesawat.
pesawat Apalagi Malaysia nih? Airlines. Saya mau kasih review, betul-betul review ikhlas daripada saya ya, Oke. penumpang ya, sebagai pengguna maskapai. Ketika naik pesawat itu ya, baru masuk ke pesawatnya, saya sudah mencium aroma fresh ya. Sepertinya pesawatnya baru di sterilkan ya, seperti baru disemprot dengan cecair pembunuh bakteri ya. Terus ketika saya masuk, lihat tempat duduknya itu rapih, semua ditaruhin disposable cover di kursinya ya. Oke. Di tempat kepala kita bersandar itu. Oh. Jadi itu sesuatu yang baru yang saya lihat ya. Oke. Terus itu saya nggak order makanan, Dikasih. tapi saya dapat makanan ya. Dan preparing makanannya itu betul-betul sempurna ya. Seperti Serius. kita tuh dimanjakan naik pesawat. Biar betul Kak. Ini yang sebenarnya dicari ya oleh penumpang-penumpang, Oke. orang-orang yang selalu keluar negeri ya. Servisnya Dan itu ini ya. bagus ya kalau kita bisa meniru MAS ya, Malaysia Airlines, untuk mengupgrade Malaysia ya Airlines. maskapai-maskapai kita. Karena ya saya kalau pulang ke Indonesia saya nggak cukup naik satu pesawat, pastinya saya transit, Iya. transit lokal juga. Jadi saya tahu perbedaannya di mana. Dan ketika pulang kembali ke Malaysia ya, saya juga booking tiket pesawat MAS juga. Jadi ketika pulang itu mau turun dari pesawat ya, pesawat sudah landing, itu ada kata-kata yang betul-betul membuat saya rasa terkagum ya, sampai seperti Haru. ininya mereka Haru, menyambut ya. kepulangan Oke. warga negara mereka kan. Oke. Untuk orang Malaysia, selamat pulang kembali ke rumah. Ya Allah, ada lo kayak gitu maskapai ya. Iya. Disambut lo pulang ke negaranya, tahu? Iya. Nah, coba maskapai Indonesia ada nggak kayak gini ya? Ada nggak? Rasa-rasanya masih belum ada Kak. Ya mungkin bisa dijadikan satu pembelajaran dan inspirasi lah guys. Tapi memang betul lah guys. Ya kan, jadi kalau entah itu di AirAsia atau di Malaysia Airlines ya, untuk warga negaranya, selamat datang di tanah air, selamat datang di rumah, welcome home ya, selamat berpulang ke rumah, begitu guys ya. Untuk warga negara mungkin pelancong ya, selamat datang di Malaysia. Tapi untuk warga negara, selamat datang kembali di tanah air. Itu rasa-rasanya apa ya? Orang yang datang dari jauh ya ingin pulang. Kita sebagai warga negara itu betul-betul merasa diperdulikan, disayangi guys. Iya kan, karena kita udah jauh-jauh nih ya, jauh dari rumah, kita balik ke rumah, ada kata sambutan seperti itu, rasa-rasanya buat apa guys ya, meremang guys. Iya kan, dah pastilah orang dari jauh-jauh pulang ke rumah disambut dengan cara seperti itu sangat mantap, luar biasa guys ya, meremang akhirnya kan guys. Itulah, so geng, gimana geng? Aku tak tahulah harus cakap komentar apa lagi guys. Ini sesuatu hal yang konyol ya, agak boboh juga lah guys ya. Jadi saya sesuai dengan tajuk di video thumbnail kali ini guys ya, ramai raya tak puas hati ya kan. Coba kalian bayangkan, kita boleh ke Aceh itu harus muter dahulu guys, harus transit dulu, guna paspor pula, hanya untuk gara-gara tujuan utamanya untuk datang ke sesama wilayah Indonesia. Astagfirullahaladzim, aku jujur aku baru tahu hal ini guys, serius ya. Astagfirullah. Oke geng, so ya, macam mana boleh komen di ruang komentar guys ya tentang fenomena ini. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Ya Allah. Dan ya seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram ya. Nah di sini. Dan akhirnya saya Walonjong guys, sampai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bye bye.